Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Faisa, Stambuk 130 2019 0303 kelas B3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu jawaban materi dari jaringan saraf tiruan atau JST. Sebelum saya masuk ke soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi jaringan saraf tiruan atau JST. Nah, jaringan saraf tiruan atau biasa disebut dengan JST adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis seperti proses informasi pada otak manusia. Nah, cara kerja JST seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh, cocok untuk diterapkan pada aplikasi pengenalan pola atau klasifikasi data karena ada proses pembelajaran. Baik, di sini saya mengambil jawaban dari nomor 23, di mana soal dari nomor 23 adalah gunakan jaringan kohonen untuk mengkluster data-data berikut menjadi 2 kluster. Diketahui X1 sama dengan 0,10, 0,30, 0,30, 0,50, 0,40 dan 0,20, di mana X2 nya adalah 0,20, 0,20, 0,10, 0,30, 0,60 dan 0,40. Nah, bobot awal yang digunakan adalah matriks 2x2 yang nilai elemen bernilai 0,4, di mana W sama dengan 0,4. Kemudian learning AK sama dengan A sama dengan 0,3, dan setiap penambahan epoch akan didapat A sama dengan 0,6 kali A. Epoch ke 1 sama dengan X1 sama dengan 0,2, di mana nilai X2 nya sama dengan 0,2. Nah, jarak pada bobot ke 1 sama dengan W11 dikurang X11 pangkat 2 ditambah W12 ditambah X12 pangkat 2 sama dengan 0,4 dikurang 0,1 pangkat 2 ditambah 0,4 dikurang 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,13. Jadi jarak pada bobot ke 1 adalah 0,13. Kemudian jarak pada bobot kedua yaitu 0,4 dikurang 0,1 pangkat 2 ditambah 0,4 dikurang 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,13. Jadi jarak pada bobot ke 1 dan jarak pada bobot kedua itu hasilnya sama. Kemudian jarak terkecil pada bobot ke 1. Bobot ke 1 baru sama dengan W11 sama dengan W11 lama ditambah A X11 dikurang W11 lama sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,1 dikurang 0,4 sama dengan 0,31. Kemudian W12 sama dengan W12 lama ditambah A X12 dikurang W12 lama sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,2 dikurang 0,4 sama dengan 0,34. Kemudian nilai X1 nya itu sama dengan 0,3, sedangkan nilai X2 nya sama dengan 0,2. Nah, jarak pada bobot ke 1 sama dengan 0,31 dikurang 0,3 ditambah 0,24 dikurang 0,12 sama dengan 0,0197. Jarak pada bobot kedua sama dengan 0,4 dikurang 0,3 ditambah 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,05. Nah, kemudian jarak terkecil pada bobot ke 1. Bobot ke 1 baru W11 sama dengan 0,31 ditambah 0,3 dikali 0,3 dikurang 0,31 sama dengan 307 atau 307. Kemudian W12 sama dengan 0,34 ditambah 0,3 dikali 0,2 dikurang 0,34 sama dengan 0,298. Kemudian X1 sama dengan 0,3, di mana X2 nya bernilai 0,1. Nah, jarak pada bobot ke 1 sama dengan 0,307 dikurang 0,3 ditambah 0,298 dikurang 0,1 sama dengan 0,0393. Kemudian jarak pada bobot kedua sama dengan 0,4 dikurang 0,3 ditambah 0,4 dikurang 0,1 sama dengan 0,1
X1. Kemudian jarak terkecil pada bobot ke-1 W11 sama dengan 0,307 ditambah 0,3 dikali 0,3 dikurang 0,307 sama dengan 0,3049. Kemudian W12 sama dengan 0,298 ditambah 0,3 dikali 0,1 ditambah dikurang 0,298 sama dengan 0,2386. Kemudian X1 sama dengan 0,5 di mana nilai X2 nya sama dengan 0,3. Nah, jarak pada bobot ke-1 sama dengan 0,3049 dikurang 0,5 ditambah 0,238 dikurang 0,3 sama dengan 0,0418. Nah, jarak pada bobot kedua sama dengan 0,4 dikurang 0,5 ditambah 0,4 dikurang 0,3 sama dengan 0,02. Kemudian jarak terkecil pada bobot kedua baru, dimana rumusnya yaitu W21 dikurang sama dengan W21 lama ditambah A kali X41 dikurang W21 lama sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,5 dikurang 0,4 sama dengan 0,43. Jadi nilai W21 baru yaitu 0,43. Kemudian nilai W22 sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,3 dikurang 0,4 sama dengan 0,37. Jadi nilai baru dari W22 sama dengan 0,37. Nah, nilai X1 sama dengan 0,4, X2 sama dengan 0,6. Jarak pada bobot ke-1 sama dengan 0,3049 dikurang 0,4 ditambah 0,2386 dikurang 0,6 sama dengan 0,1396. Jarak pada bobot kedua sama dengan 0,43 dikurang 0,4 ditambah 0,37 dikurang 0,6 sama dengan 0,0538. Nah, jarak terkecil pada bobot ke-1 W11 sama dengan W11 lama ditambah A dikali X51 dikurang W11 lama sama dengan 0,3049 ditambah 0,3 dikali 0,4 dikurang 0,3049 sama dengan 0,3334. Sedangkan W12 sama dengan 0,2038 ditambah 0,3 dikali 0,6 dikurang 0,2386 sama dengan 0,3470. Kemudian nilai X1 dikurang sama dengan 0,2. Kemudian nilai X1 dikurang 0. Kemudian nilai X1 sama dengan 0,2 di mana X2 sama dengan 0,4. Nah, jarak pada bobot ke-1 sama dengan 0,3434 dikurang 0,2 ditambah 0,3470 dikurang 0,4 sama dengan 0,0207. Jarak pada bobot kedua sama dengan 0,47 ditambah 0 dikurang 0,2 ditambah 0,37 dikurang 0,4 sama dengan 0,0538. Jarak terkecil pada bobot ke-1 baru, dimana W11 sama dengan 0,3334 ditambah 0,3 dikali 0,2 dikurang 0,334 sama dengan 0,3734. W12 sama dengan 0,3470 ditambah 0,3 dikali 0,4 dikurang 0,3970 sama dengan 0,3629. Yang sudah tercapai 1 epoch, maka nilai A berubah menjadi A sama dengan 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,18. Jadi diperoleh nilai bobot terakhir W sama dengan 0,3422, 0,4
0,3426, 0,3696, dan 0,3874. Pengujian terhadap data ketiga. Data ketiga, jarak pada bobot ke-1 sama dengan 0,3422 dikurang 0,3 ditambah 0,3696 dikurang 0,1 sama dengan 0,074. Kemudian jarak pada bobot keduanya sama dengan 0,4426 dikurang 0,3 ditambah 0,3874 dikurang 0,1 sama dengan 0,103. Nah, ternyata data ketiga lebih dekat terhadap bobot ke-1, maka data tersebut bermakna. Demikianlah pemaparan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.